Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Ais dengan nomor induk mahasiswa 2111600003. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai filsafat Pancasila, penting untuk mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Edi Rohani tahun 2019, yaitu filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Kemudian, sedangkan sistem menurut Sri Rahayu dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2017 umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Kemudian yang kedua, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Kemudian yang ketiga, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Kemudian, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia. Kemudian, karakteristik sistem filsafat Pancasila. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Rowland Bismarck Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila antara lain: yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Kemudian yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Kemudian yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Melansir laman Gunadarma, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu yang pertama, bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda, tetap saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kemudian yang kedua, bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bersifat mendasar. Artinya, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang terakhir, bersifat spekulatif. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI
dan PPKI. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.